Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Amir dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan membahas tentang materi manajemen intervensi mutu terpadu. Manajemen intervensi mutu terpadu itu berkaitan langsung dengan suatu organisasi. Hal ini disebabkan karena adanya filsafah, dia dijadikan sebagai falsafah dan budaya dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi ada yang namanya pasti seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini itu bertujuan untuk mengambil sebuah keputusan. Perlu kita ingat bahwa manajemen mutu terpadu itu sebenarnya adalah falsafah atau landasan pemikiran dalam suatu organisasi. Demi melestarikan nilai terbaik organisasi yang perlu disadari oleh semua pihak dalam sebuah organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi itu antara bawahan sama atasan itu harus ada yang namanya saling bekerja sama. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dunia teknologi sekarang semakin canggih, itu dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit. Nah, makanya di sini itu harus adanya kerjasama antara pemimpin dan bawahan untuk meningkatkan yang namanya mutu pekerjaan. Nah, dalam materi intervensi mutu terpadu ini ada yang namanya Kaizen. Kaizen ini itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti perbaikan atau peningkatan. Meningkatkan mutu pekerjaan atau sebuah profesi menjadi kewajiban setiap orang tanpa memandang jabatan dalam sebuah organisasi. Di sini itu dalam materi Kaizen ini itu kita tidak memandang bahwa dia adalah bawahan, berarti kita harus merendahkan dia. Tidak, bawahan sama atasan itu sama-sama saja. Karena dalam sebuah pekerjaan itu bawahan dan atasan harus saling bekerja sama untuk meningkatkan yang namanya pekerjaan, untuk mencapai sebuah target. Nah, namun tugas pemimpin di sini yaitu adalah untuk menumbuhkan atau meningkatkan mutu seluruh karyawannya atau pekerjaan. Peningkatan mutu tidak dapat terjadi secara langsung, melainkan melalui secara bertahap, melalui step by step. Jadi tidak mungkin secara langsung saja ada perubahan. Itu harus melalui beberapa proses. Nah, di sini jika prinsip ini sudah di sini itu ada prinsip yang harus dipegang oleh sebuah karyawan, yaitu tekun untuk selalu berusaha baik setiap saat. Jika karyawan memiliki prinsip ini, berarti di dalam dirinya itu sudah tertanam bahwa saya harus melakukan perubahan, saya harus melakukan peningkatan mutu pekerjaan demi peningkatan kerja yang lebih bagus lagi. Nah, Kaizen di sini dalam bukunya itu pada halaman 120 di situ ada terdapat payung, ada situ dalam bentuk payung. Di sebelah kanan itu Kaizen di sini gambarkan dalam buku halaman 120 sebagai payung karena semangatnya mengayungi seluruh dunia. Dalam gambar tersebut ada dua sisi, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri itu sebagai falsafah yang melandasi semangat dan perilaku bekerja. Sedangkan di sebelah kanan itu rangkaian teknik pelaksanaan manajemen mutu yang diterapkan di organisasi atau di perusahaan. Nah, prinsip mutu di sini telah dikenal dalam manajemen mutu, diantaranya yaitu quality control atau yang disingkat dengan QC. Prinsip ini menyaring kesalahan atau kekurangan suatu produk yang sudah jadi. Prinsip ini atau membuat kembali barang yang sudah jadi, tetapi mengelola kembali. Nah, di sini itu dia tuh melakukan sebelum praproduksi. Dia melihat dulu bagaimana ini barang, apakah memang sudah layak untuk dipasarkan atau tidak. Nah, yang kedua di sini yaitu ada quality assurance atau QA. Prinsip ini yaitu tindakan preventif, yaitu sebelum dan selama proses produksi. Prinsip ini menjaga itu mutu dari awal. Di prinsip kedua ini tuh dia benar-benar lebih detail. Dia melihat dari awal proses pembuatan hingga akhirnya. Nah, yang ketiga yaitu total quality management atau TQM. Prinsip ini mengembangkan lebih luas lagi. Nah, ini itu gabungan dari yang pertama yaitu QC dan QA.
TIC WM ini menjaga mutu produksi sejak awal produksi hingga penyelesaian produksi. Jadi dia tuh benar-benar menjamin mulai dari awal produksi sampai ke tangan konsumennya. Jangan sampai di sini ada konsumen yang kecewa dengan hasil hasil produksi oleh perusahaan itu tersebut. Jadi di sini dia benar-benar menjaga mutu dari hasil produksinya. Nah, di sini dalam materi ini juga ada yang namanya benchmarking. Benchmarking ini adalah suatu bentuk upaya organisasi untuk membelajarkan diri dari sistem yang berbeda. Benchmarking adalah upaya untuk menjadikan organisasi yang lebih baik atau menyamai bahkan melebihi organisasi yang menjadi pendamping. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan pasti kita ada yang namanya pembanding atau ada yang namanya teman kerja atau teman bisnis. Nah, dalam melaksanakan itu kita tuh butuh bantuan. Nah, biasa kita tuh ada misalnya suatu organisasi, misalnya organisasi himpunan. Nah, waktu dia tuh mempunyai himpunan lain. Nah, di sini tuh saling sharing apa kekurangan apa yang dia miliki, bagaimana sistem kerjanya. Nah, begitupun dengan himpunan yang satu. Mereka di sini tuh saling mengisi. Nah, kalau ada yang bisa diperbaiki, dia akan melakukan perbaikan demi meningkatkan mutu organisasinya itu tersebut. Nah, ini hal tersebut tercermin dalam gambar mengenai evolusi dari Kairo yang memodifikasi pendapat Ahmad dan Rafiq, yaitu yang pertama yaitu generasi pertama disebut reverse engineering atau rekayasa terbaik. Generasi ini masih berorientasi dengan produk dan barang. Adapun penentuannya berdasarkan produk terbaik yang ditawarkan menurut mekanisme pasar dan kinerja yang baik. Nah, yang kedua yaitu generasi kompetitif benchmarking. Generasi ini dimulai bergeser dari produk ke proses, namun tetap mencari pesaing dalam memasarkannya. Karena dalam suatu pasaran pasti tidak bisa dipungkiri ada yang namanya saingan. Nah, dalam saingan tersebut kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan mutu-mutu kinerja kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu lebih menekankan kepada proses melalui proses pihak dari luar organisasi mereka. Nah, yang keempat yaitu melalui bergeser ke arah akademis. Nah, dia tuh di sini mulai bergeser ke lebih akademis, yaitu menerapkan prinsip sistematis, yaitu melakukan uji coba. Nah, yang kelima yaitu mengarah kepada globalisasi dengan mengarah kemajuan teknologi digital dan internet. Nah, yang keenam yaitu generasi ini mengkaji produk, barang dan jasa yang lebih baik melalui serangkaian peningkatan kompetensi karena sehubungan dengan peningkatan teknologi yang sudah ada. Nah, yang ketujuh yaitu menciptakan suatu organisasi belajar demi untuk menciptakan produk, barang dan jasa yang terbaik yang dapat ditampilkan dan diterima oleh pelanggan secara senang. Nah, di sini teknik brainstorming ini memerlukan semua peserta diskusi sama. Di sini dalam sebuah pekerjaan ada yang namanya meeting. Nah, semua dalam meeting itu kita harus menyelesaikan masalah. Nah, kita tidak boleh menjudge bahwa pendapat kamu salah, pendapat ini tidak benar. Kita harus menerima pendapat-pendapat yang diberikan oleh semua audiens. Nah, dalam melakukan meeting tersebut, kita tuh harus memilih yang namanya pemimpin. Maksudnya pemimpin di sini yang menjadi moderator atau yang bisa menjalankan meeting tersebut. Nah, itu ada cara-caranya. Yang pertama yaitu orang tersebut harus bisa membuat rumusan kejelasan tentang pembahasan yang akan dibahas. Yang kedua yaitu memilih seseorang yang mampu untuk mengelola kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu mampu untuk menulis di papan tulis atau menuangkan gagasannya. Yang keempat yaitu mampu menyusun draft gagasannya tersebut. Yang kelima yaitu bagi semua pihak dilarang mencela atau mengkritik gagasan orang lain. Kita tidak boleh menjudge bahwa pendapat kamu tidak benar, pendapat kamu salah. Kita tidak boleh, kita harus saling menghargai. Yang keenam itu siapkan ide atau gagasan lebih awal. Nah, yang ketujuh yaitu harus memiliki sikap yang spontanitas. Nah, yang kedelapan yaitu mencatat hasil evaluasi dan mencatat hasil
mencatat hasil yang sudah disepakati dalam pertemuan tersebut. Nah, mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.